Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 1 episode 14. Pada episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Michael yang kebingungan mencari anaknya Walt yang menghilang. Dia sudah menanyai beberapa orang tetapi tidak ada yang tahu kemana anak itu pergi. Michael kemudian mencoba mencari Walt ke hutan di sekitaran gua. Ternyata anak yang sedang dicari-cari ayahnya itu tengah berguru kepada Mr. Locke. Dia begitu bersemangat ketika Mr. Locke mengajarinya menggunakan pisau. Meski sempat gagal beberapa kali, namun akhirnya Walt berhasil melemparkan pisaunya tepat sasaran. Boone sampai kaget melihat hal itu. Mr. Locke merasa bangga karena dugaannya memang benar, kalau Walt memang anak yang berbakat. Tak butuh waktu lama sampai Michael berhasil menemukan anaknya yang tengah bersama Mr. Locke. Dia sangat marah mengetahui Mr. Locke sudah membiarkan anaknya yang masih kecil untuk memegang senjata, pisau. Selain itu, dia juga berpikir Mr. Locke sudah memberikan pengaruh buruk kepada Walt. Karena belakangan ini Walt sering melawan perintahnya. Michael lalu memperingati Mr. Locke untuk menjauhi putranya. Saat malam tiba, Michael hanya bisa memandangi putranya yang sudah tertidur lelap. Dia menyesal karena belum memahami Walt sepenuhnya. Dikarenakan waktu yang mereka berdua lalui sebagai ayah dan anak masihlah sangat sedikit. Michael menyesal telah melewatkan waktu kebersamaan dan juga masa pertumbuhan Walt ketika kecil. Michael kemudian teringat tentang hubungannya yang harus kandas dikarenakan dia yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Pasangannya yaitu Susan memilih pergi dengan membawa Walt setelah ia mendapatkan pekerjaan dan lebih mampu membiayai putranya. Perpisahan itu terjadi kira-kira ketika Walt masih balita. Awalnya Michael bersikukuh jika hak asuh Walt jatuh kepadanya. Tetapi karena keterbatasan ekonomi, dia harus merelakan anaknya untuk dibawa dan diasuh oleh mantannya yaitu Susan. Beberapa waktu berlalu, Michael mencoba menghubungi Susan karena sangat merindukan anaknya. Susan melarang dengan berkata sekarang bukan waktu yang tepat. Tapi Michael tetap bersikeras ingin bertemu Walt. Dia bahkan akan pergi ke Amsterdam, Belanda untuk menyusulnya. Namun sayang, Michael mengalami kecelakaan sesaat setelah pembicaraan itu selesai. 2 bulan berlalu setelah Michael mengalami kecelakaan. Selama itu ia terus menjalani perawatan di rumah sakit karena beberapa tulangnya patah. Hari itu Susan datang menjenguknya jauh-jauh ke Amerika karena ingin mengatakan sesuatu yang penting yaitu ia dan Brian, pacar barunya, akan segera menikah. Setelah mendengarnya Michael merasa sangat terkejut, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa apalagi melarang. Hubungan mereka sudah benar-benar berakhir. Sayangnya bukan hanya kabar itu yang Susan ingin sampaikan. Susan mengatakan jika Brian akan mengadopsi Walt sebagai anaknya. Tapi Susan juga memberikan kebaikan kepada Michael dengan membayar semua tagihan rumah sakitnya Michael. Setelah Susan dan Brian menikah, Walt tinggal di Sydney, Australia bersama mereka, tanpa mengetahui jika sebenarnya ia memiliki ayah kandung yaitu Michael. Susan sepertinya sengaja menyembunyikan hal itu dari Walt. Tetapi beberapa waktu kemudian, Susan meninggal karena mengidap penyakit kelainan darah. Begitu tiba-tiba. Sehari setelah kematian Susan, Brian datang menemui Michael untuk memberitahukan kabar tersebut. Ia juga ingin menyampaikan pesan terakhir Susan yang ingin memberikan hak asuh Walt kepada Michael. Brian mengaku jika sebelum menikah ia belum siap menjadi seorang ayah, tetapi dia setuju untuk mengadopsi Walt karena dia sangat mencintai Susan. Sekarang Susan sudah tidak ada. Dia tidak yakin apakah dia bisa menjadi ayah yang baik. Oleh karena itu mulai sekarang ia ingin agar Michael yang mengurus Walt. Terjadi perdebatan di antara mereka. Sepertinya Michael sangat marah dengan sikap Brian yang tidak bertanggung jawab. Namun Brian tetap bersikeras lalu memberikan 2 tiket pesawat beserta sejumlah uang untuk biaya perjalanan Michael.
Setelah kedatangan Brian beberapa waktu lalu, Michael langsung terbang ke Sydney untuk menjemput Walt. Selama Brian pergi, ternyata Walt tinggal di rumah itu bersama seorang pengasuh. Michael tampak sangat canggung saat memperkenalkan dirinya kepada Walt. Keduanya belum pernah bicara ataupun mengenal satu sama lain. Sebagai seorang ayah dan anak, mereka berdua sudah cukup lama terpisah. Namun Michael masih tetap menyayangi Walt sampai sekarang. Cukup sulit untuk menjelaskan situasinya saat ini. Namun Michael berharap Walt bisa mengerti dan mau ikut bersamanya. I'm your father. Kembali ke masa sekarang, Said, Jack, dan juga Shannon terlihat tengah mendiskusikan peta milik Daniel. Said mengaku tidak tahu apakah peta itu menggambarkan pulau yang sekarang mereka tinggali. Tetapi dia yakin jika peta tersebut berhubungan dengan di mana letaknya transmisi yang mengirimkan sinyal SOS selama 16 tahun terakhir. Michael yang kebetulan lewat dan melihat ketiganya mengungkapkan pendapatnya untuk membuat sebuah rakit. Dia sudah muak dengan pulau itu. Tidak ada seorang pun dari salah satu mereka yang mau menetap di sana selamanya. Mereka bisa menggunakan material bahan-bahan di sekitar seperti bambu dan kayu yang melimpah. Sebenarnya tidak ada salahnya untuk mencoba, tetapi Said berpendapat peluang mereka bisa selamat sangatlah kecil karena lautan sangatlah luas. Michael yang kesal karena tidak mendapat dukungan dari satu orang pun mengatakan akan tetap menjalankan rencananya bersama putranya yaitu Walt. Michael lalu pergi untuk mengajak Walt, tetapi Walt menolak karena dia sedang sibuk membaca komik. Michael tetap memaksa sembari merebut buku komik tersebut dari putranya. Walt pun terpaksa menuruti perintah Michael dan membantunya mengumpulkan bahan-bahan untuk digunakan membuat rakit. Sekilas, Walt melihat Mr. Locke bersama Boone hendak kembali ke gua. Melihat hal itu, ia pun meminta izin kepada ayahnya ingin mengambil air. Nyatanya Walt malah kembali mendekati Mr. Locke. Mr. Locke mencoba bersikap bijaksana dan menasehati Walt. Walt, sebaiknya kamu jangan dekat-dekat denganku, karena ayahmu menyuruhku untuk jauh-jauh darimu, ucap Mr. Locke. Tapi Walt tidak mendengarkan. Namun tiba-tiba Michael datang dan langsung memarahi Mr. Locke tanpa mau mendengarkan penjelasan Walt jika dia sendiri yang mendekati Mr. Locke, bukan sebaliknya. Meski sudah mendapat perlakuan buruk, Mr. Locke masih sabar dan mengajak Michael berdamai. Sayangnya Michael menolak dan malah mengancam akan membunuh Mr. Locke kalau dia tak menjauhi anaknya. Setelah Mr. Locke pergi, Walt yang kesal lalu mengumpat kepada ayahnya. Michael yang marah dengan sikap Walt yang mulai berontak langsung membakar komik milik Walt dan menghukumnya untuk tetap berada di gua. Tetapi tak lama setelah pertengkaran itu terjadi, Hurley menghampiri Michael dan mengatakan jika Walt kembali menghilang. Menyadari jika Walt tidak ada di tempat ia seharusnya dihukum, ia lalu segera mendatangi Mr. Locke karena berpikir Walt ada dengannya. Namun Mr. Locke mengelak karena Walt memang tidak ada di sana. Mr. Locke yang paham dengan situasi yang terjadi lalu menawarkan untuk ikut membantu mencari Walt. Sementara itu, Charlie bertanya kepada Kate apakah dia melihat buku diary milik Claire. Dia sudah mencari dan menggeledah isi tasnya tetapi tidak ada. Kate sepertinya tahu siapa orang yang sudah mengambilnya. Dan benar saja buku diary itu ada pada James. Charlie sangat kesal mengetahui James sudah lancang karena membaca buku diary milik orang lain. Terlebih lagi diary tersebut milik Claire. Charlie merebut paksa buku itu dengan memukul James. Tapi James yang tak terima langsung membalasnya. Beruntung di sana ada Kate yang menengahi dan menghentikan perkelahian itu yang seharusnya tak perlu terjadi. Setelah mendapatkan buku diary Claire, Kate dan Charlie kemudian kembali ke gua. Di sana mereka berdua sedikit berbincang dan Charlie bercerita bahwa dia merasa sangat kehilangan Claire. Dia merasakan perasaan itu sangatlah aneh karena awalnya dia bahkan sama sekali tidak mengenal Claire. Kate yang mendengarnya mencoba menghibur Charlie dengan berkata untuk tetap menjaga barang-barang milik Claire sampai ia kembali. Kate mencoba tetap berpikir positif jika Claire masih hidup dan akan kembali bersama mereka. Tak lama setelah Kate pergi, Charlie yang sudah sangat penasaran dengan isi buku diary Claire hendak mencoba mengintip sedikit.
Beberapa kali dia berusaha menahan perasaan keponya itu hingga akhirnya Charlie memutuskan untuk menyimpannya kembali ke dalam tas milik Claire. Sementara itu, Walt yang merajuk kepada ayahnya ternyata pergi ke arah hutan sendirian bersama anjingnya, Vincent. Entah kemana tujuannya akan pergi, tetapi di tengah jalan tiba-tiba saja anjingnya menggonggong. Walt berusaha menenangkannya, tetapi Vincent terus memberontak hingga kalung yang mengikat lehernya terlepas. Walt yang melihat anjingnya pergi langsung berlari mengejarnya, namun dia gagal dan kehilangan jejaknya si Vincent. Singkat cerita, Mr. Locke dan Michael yang pergi bersama mencari Walt menemukan kalung anjing milik Vincent yang terjatuh di tanah. Hingga sesaat kemudian mereka mendengar suara Walt yang berteriak minta tolong. Walt? Walt! Ternyata ada seekor beruang yang hendak menyerangnya. Beruang kutub lagi. Walt yang sangat ketakutan hanya bisa bersembunyi di bawah sebuah pohon. Melihat anaknya dalam bahaya, Michael berniat untuk langsung pergi. Akan tetapi beruang itu sangatlah besar. Sulit untuk mengalahkan beruang sebesar itu tanpa mendapat luka. Karena itu Mr. Locke mengajak Michael untuk naik ke atas pohon. Mr. Locke sangat pintar karena dengan cara itu mereka bisa melewati beruangnya tanpa harus melawannya langsung. Di situ Michael hampir saja terjatuh, namun untungnya Mr. Locke yang dengan sigap langsung memeganginya. Setelah sampai di tempat Walt berada, Michael langsung turun dan mengikat tubuh anaknya agar bisa ditarik oleh Mr. Locke dari atas. Beruangnya terus mengamuk dan mencoba menggapai keduanya. Namun Michael berhasil mengusir beruang itu menggunakan pisau kecil yang diberikan Mr. Locke. Walt tampak sangat menyesal dan meminta maaf karena sudah tidak menuruti ayahnya. Namun Michael sudah tidak mempermasalahkan hal itu lagi dan langsung memeluk Walt. Ia sangat bersyukur karena anaknya tidak terluka. Mr. Locke yang melihat adegan mengharukan tersebut tampak tersenyum dan ikut merasa lega. Setelah kejadian tadi siang, sepertinya hubungan Walt dan Michael sudah membaik. Michael juga menjelaskan jika selama ini dia selalu mengirimkan surat untuk Walt. Hanya saja ibunya Walt menyembunyikan hal itu. Meski begitu, surat-surat tersebut masih disimpan oleh Susan. Michael menyimpulkan bahwa sebenarnya Susan ingin agar Walt bisa membaca surat-suratnya suatu hari nanti. Di sisi lain, Charlie yang pada akhirnya tak bisa menahan rasa penasarannya memutuskan untuk membaca buku diary Claire. Dia langsung tersenyum dan merasa senang ketika tahu jika Claire menceritakan tentang dirinya pada buku itu. Ya, yang bisa saya lihat sih di situ Claire menulis kalau Charlie ini manis gitu, dan kalau berada di dekat Charlie, Claire merasa aman dan terlindungi, ya begitulah. Namun ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya. Charlie kemudian pergi ke tempat Jack dan Said berada. Ia tahu bahwa dia sudah lancang karena membaca buku hariannya Claire. Namun ada sesuatu yang penting. Di buku itu Claire mengatakan tentang mimpinya mengenai Black Rock. Charlie menduga jika sepertinya Claire diculik dan dibawa ke tempat itu. Sementara itu, Mr. Locke yang ditemani Boone pergi untuk mencari Vincent. Mr. Locke berjalan sembari meniup fluidnya, berharap Vincent kembali setelah mendengarnya. Akan tetapi, sesuatu hal di luar dugaan terjadi. Bukannya Vincent yang datang, melainkan Claire. Claire, itukah kamu? Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.